Halo saudara, saya akan bicara kembali mengenai hati nurani. Apa saudara? Hati nurani. Saudara masih ingat saya menceritakan mengenai Daud, Raja Daud. Awalnya sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang anak penggembala domba. Ya. From very small beginning, berawal dari sangat rendah sekali pekerjaannya, kemudian Tuhan pilih dia, Tuhan urapi dia dipakai Tuhan luar biasa, dia banyak muji Tuhan, banyak membuat mazmur, banyak memainkan kecapi, dan dia menuliskan mazmur-mazmurnya yang menjadi berkat buat kita sudah ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih eksis, masih ada ya. Dan ketika dia sudah mendekati tahta, ya, rupanya Tuhan masih kasih latihan lagi. Tuhan berikan latihan kepadanya dengan dia dikejar-kejar oleh mertuanya, oleh raja, yaitu Raja Saul ya. Waktu itu awalnya belum jadi mertua, tetapi kemudian jadi mertua. Dia ini dikejar-kejar. Saat dikejar-kejar, maka dia lari. Dan saya waktu itu ceritain Saul masuk ke gua lagi apa? Ya, lagi Kemudian dipotonglah puncak jubahnya. Cuman pinggirannya ini loh, pinggiran kayak gini nih. Ya, dipotong, set, kasih tanda aja supaya, loh, aku sudah ambil ini. Kamu sebenarnya bisa aku bunuh. Sebenarnya kamu yang bisa aku potong. Tetapi aku potong cuman pojokannya jubahmu. Waktu dia selesai potong, dia duk. Ada yang kayak gitu enggak? Ada yang kayak gitu enggak? Oh, enggak ada ya. Saya pernah gitu. Bukan saya motong punca jubah siapapun. Tetapi saat saya nonton film yang tidak berkenan sama Tuhan. Filmnya bukan film porno, bukan. Ya, bukan sinetron. Saya nggak suka sinetron. Ya. Kalau waktu zaman kecil nonton tinju sama papi, saya berdua di situ. Ya di situ tuh pas itu ada TV, lalu saya nemenin papi nonton tinju. Senang banget zaman itu. Zaman itu Tyson juga ya, Mike Tyson. Nah, saya satu kali nonton film lucu kan? Ya, kayaknya lucu, kayaknya innocent, nggak ada salahnya gitu ya. Bahkan di pesawat yang ke luar negeri nanti ditayangkan film lucu ini. Ya, tetapi suatu hari saya melihat tayangannya ini blaspheme apa ya? Menghujat Roh Kudus, Jadi dia bilang begini. Waktu itu dia sedang belajar menjadi pastor. Ya, belajar menjadi pastor, kemudian dia mau berkatin orang yang kawin, lalu dia bilang, "Oh, diberkatilah kamu oleh Holy Ghost," katanya. Harusnya Holy Ghost, ya Holy Ghost itu Roh Kudus, tetapi dia bilang Holy Ghost, diplesetin, artinya kambing suci. Dan bukan satu kali di episode itu, tetapi 2 kali dia ngomong. Jadi kalau 2 kali berarti sudah direncanakan, sudah ada skripnya, ya. Sudah ada narasinya. Dia harus ngomong menghujat Roh Kudus seperti itu di episode itu.
Orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Kalau nggak diampuni masuk mana? Yes, jelas ya. Jadi sejak itu saya udah nggak mau nonton lagi. Saya pikir wah bahaya sekali. Kalau dari dalam dirinya sudah menghujat Roh Kudus, maka semua-muanya sudah cuman kotoran aja. Ya. Lalu pernah lagi saya nonton ya, saya ngajak staff. Waktu itu judulnya itu judulnya kayaknya itu Kristen gitu, karena judulnya Kerajaan Allah. Jadi saya bilang yuk kita nonton yuk. Wah kita mau lihat nih apa nih isinya ya. Maka belilah kami makanan gitu ya. Lalu minuman dari bioskop. Kami hampir nggak pernah masuk bioskop. Tapi kali itu karena judulnya itu ya. Jadi akhirnya masuklah kami. Dan kami beli makanan dan kami duduk berderet. Deng 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 deng, makan dulu, deng 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 gitu. Udah senang ya, loh, kok tembak-tembakan, loh, kok bom-boman, bunuh-bunuhan, lalu mulai deg-degan, mulai deg-deg. Artinya nggak boleh diterusin, artinya harus keluar. Wah, tapi gimana ya? Mereka lagi asik makan, mereka lagi asik nonton. Kami belum lama, belum sampai 15 menit, saya terusin ya. Saya terusin aja. Waktu diterusin, tiba-tiba mual perut saya langsung cari plastik. Mana plastik? Langsung keluar, menjijikkan. Di alam bawah sadar, di alam roh, di dalam roh saya itu tuh kejijikan, kenajisan, sehingga yang seperti itu tuh gak bisa diterima. Saya langsung muntah banyak sekali dan saya langsung bilang sama mereka, ayo kita keluar. Jadi abis muntah belum sampai 15 menit akhirnya kami keluar. Deg-degan ya. Hati nurani menolong kita untuk kita tidak melakukan, kayaknya bukan dosa, kayaknya cuma nonton aja. Tetapi kita ngotorin kita punya manusia roh. Sangat bahaya sekali jikalau kita dablek. Ya, enak tau ya. Siapa tadi yang jawab? Pak Mus ya? Oh, Pak Pres. Dablek, enak banget. Jangan sampai kita ini nanti ditabok sama Tuhan kalau kita dablek. Ya. Kita harus dengar-dengaran kepada suara Roh Kudus lewat hati nurani kita. Nah, awalnya Daud ini masih deg-degan, masih berdebar-debar. Lalu kemudian dia menjadi raja. Dia jaya, dia bisa hukum siapa saja, dia bisa penggal siapa saja, dia bunuh banyak sekali musuh-musuhnya. Kemudian satu kali dia melihat cewek yang sedang mandi telanjang. Dan dia lihat, wah, maknyus ya. Waktu dia lihat, dia suruh ini perempuan datang, dia menghamilinya, dan dia mau menutup dosanya. Tega dia. Padahal Tuhan sudah memberikan warning, peringatan. Si laki ini disuruh pulang gak mau. Dikasih mabuk suruh pulang masih tetap gak mau. Itu kan warning. Kita semua sebelum kita terpuruk jatuh dalam dosa, Tuhan akan memberikan warning kepada kita. Tuhan akan memberikan peringatan. Ya,
membuat kita deg-degan, atau kita mau bablas saja, kita tidak hiraukan hati nurani kita, deg-degan kita, terserah kita. Ya. Dan akhirnya yang terjadi, Daud membunuh suaminya perempuan yang dia hamili. Dia kirimkan surat kematian lewat Uria. Tidak ada lagi deg-degannya. Membunuh lewat tangan orang lain, tetapi otaknya dia dihukum Tuhan. Seumur hidupnya, keluargamu tidak ada yang tidak kena pedang. Begitu mengenaskannya saat kita ini berbuat dosa. Saat kita ini gak dengar-dengaran terhadap hati nurani kita. Yang nanggung bukan hanya kita, bukan hanya Daud, tetapi keturunan-keturunannya yang gak bersalah pun kena kutuk keturunan. Lalu saya waktu itu menceritakan kepada saudara mengenai yang bernama Himeneus dan Alexander. Saya ulangi lagi supaya saudara ingat. 1 Timotius 1 ayat 19 sampai 20. Ayat 5 dulu. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari apa? Hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus. Jadi kalau saudara diberi nasihat, ini nolongin saudara, menjagai saudara supaya saudara tidak keluar melenceng dari hati nurani, supaya saudara terjagai dari dosa. Dikatakan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, supaya apa? Imannya itu terjaga, dan iman yang tulus ikhlas. Lalu ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Perjuangan yang baik dengan apa? Iman dan hati nurani. Jadi iman dan hati nurani ini adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan hati nurani. Saya akan buktikan lagi ayat 19 dan 20. Beberapa ini Paulus akhirnya memberikan contoh. Iman dan hati nurani ini kalau mereka harus bergandengan, ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu apa? Kandaslah apa? Iman mereka. Jadi kalau hati nurani tidak didengarkan, maka imannya kandas. Tadi bilang hati nurani dan iman, hati nurani dan iman. Orang yang tidak mendengarkan hati nuraninya, tidak mendengarkan deg-degannya, sudah dibilangin, masih tetap ngeyel, masih tetap bohong, masih tetap mencuri, masih tetap nonton yang gak keruan, masih tetap selingkuh, masih tetap main-main api, ya, dan sebagainya, maka imannya akan kandas. Di sini Paulus memberikan contoh, di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Mereka menghujat kebenaran, dan akhirnya Paulus ini sudah kebingungan, udah gak bisa ngatasi lagi, udah gak ditegur, dinasehati, dablek, ya. Udah gak mau dengar, maka Paulus berkata, aku serahkan saja kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Tapi Paulus tidak semerta-merta menyerahkan iblis supaya binasa hidupnya, tetapi supaya
tubuhnya diganjar oleh iblis, tetapi supaya jiwanya diselamatkan. Seringkali orang kalau nggak diganjar ditabok, ya, nggak berhenti. Ya, orang main api, selingkuh dan sebagainya, kalau nggak sampai ditabok, ketahuan jadi viral, nggak berhenti. Jadi harus ditabok, ya, diganjar. Nah, supaya jerah. Orang kalau dibilangin ngeyel, nggak dengar-dengaran, nggak melakukan, Tuhan kasih ganjaran berkat dengan penyakit. Tabok, supaya apa? Harapannya supaya jiwanya selamat. Tubuhnya nggak apa-apa, sakit nggak apa-apa. Tetap dengan sakit itu kamu mulai cari Tuhan sungguh-sungguh dan mulai berubah cara hidupnya. Ya. Di sini Paulus mengaitkan antara iman dan hati nurani. Dalam contoh ini ada sampai 2, ya, contohnya iman dan hati nurani. Kalau kita tidak mau dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus yang bekerja lewat hati nurani kita, maka iman kita kandas. Ya, ingat, iman kita kandas saat kita mau main-main dengan hati nurani kita. Nebukadnezar, dia itu satu kali mimpi karena dia sombong. Dia menindas orang miskin. Dia tidak berlaku adil. Maka suatu kali dia bermimpi. Mimpinya itu dia melihat pohon yang besar, rimbun sekali, di mana burung-burung bertengger di situ. Binatang-binatang mengambil buahnya dari sana. Tapi satu kali malaikat Tuhan berseru, potong itu pohon, biarkan tunggulnya ada di sana. Lalu itu dia diikat di sana dan kemudian akhirnya dia ini bingung. Ini mimpi apa ya? Mimpi apa ya? Ya cari orang-orang yang pinter, nggak ada yang bisa terjemahkan. Akhirnya Daniel dipanggil untuk menerjemahkan. Waktu ini raja menceritakan mimpinya, Daniel ini temenggengen. Hah? Bingung dia. Karena dia sudah tahu artinya. Lalu raja bilang, oh kiranya mimpi ini jangan mengusik hatimu. Dia lagi bingung gimana mau ngomongnya. Dia bilang, raja, kiranya hal ini tidak terjadi pada tuanku, katanya. Apa mimpinya? Coba kamu terjemahkan, kenapa kamu ngomong gitu? Lalu Daniel berkata, pohon itu ialah raja sendiri. Wah, rajanya udah mikir, berarti aku mau ditebang dong. Ya, akan ditebang dan kemudian raja pikirannya ini akan diganti dengan pikiran hewan. Pikiran binatang, pikiran kerbau atau sapi. Gak kemana-mana, hanya mubeng-mubeng di situ, makan rumput. Kena embun pagi, embun malam. Jalannya kayak binatang, merangkak. Lalu kuku-kukunya sampai panjang melengkung, rambutnya jadi panjang. Kalau ada yang mau datang nyeruduk dia ya, dia tidak peduli dengan apapun juga. Dia tidak lagi mengenali anak-anaknya, istrinya, orang-orang, semua pemerintah enggak kenal. Sebelum itu baru masih penglihatan, baru merupakan mimpi. Lalu Daniel berkata, mari kita baca Daniel 4 ayat 24. Inilah maknanya ya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku raja.
Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Jadi dia bersama dengan embek, dia ya di sana. Dia tahu bahasa-bahasa binatang. Dia karena pikirannya diganti dengan pikiran binatang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, masih hidup, makannya rumput. Dikasih steak nggak mau, ya. Dikasih pizza nggak mau. Lalu mereka bingung kasih apa, makanya ya rumput. Seperti kepada lembu dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, 7 tahun. Hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan berikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali kepada Tuanku. Tuhan akan pegang lagi nanti 7 tahun setelah Tuanku sadar, ya, dan mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Lalu ini ada nasihat, ya. Nasihatnya, jika berkenan pada hati Tuanku, lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa ketidakadilan. Dosa untuk melakukan keadilan berarti dia ini berdosa, orangnya nggak adil, ya. Dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tertindas. Jangan nindas seorang miskin. Ya, dia hanya sama orang kaya, minta duit, dapat duit, tetapi orang miskin dia tindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Titik. Ini diomongin kayak gini. Tetapi dia terus melakukan niat hatinya yang buruk. Hati nuraninya sudah tidak bekerja. Gak ada deg-degannya. Gak ada rasa salahnya. Pokoknya dia terus melakukan hal yang sama. Dan yang terjadi, dikasih kesempatan loh. Dikasih kesempatan 1 tahun, 12 bulan. Saudara, kalau kita ini dikasih kesempatan sama Tuhan, jangan kita lewatkan, dipakai baik-baik. Jangan sampai kita dablek, ngeyel terus melakukan dosa yang sama terus. Dan ini dikatakan setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, dia itu ngomong gini, bukankah ini Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara, lagi ngomong, telah menjadi kota langsung des. Pikirannya langsung des, diganti, dibalik menjadi pikiran lembu. Langsung dia nggak ingat, langsung dia berbalik, matanya langsung jadi mata seperti mata binatang, pikirannya, perasaannya, dan dia dihalau, disingkirkan karena sudah nggak waras lagi. 1 tahun dia meremehkan teguran nasihat Tuhan untuk tidak berbuat dosa. Lanjut dosa, lanjut. Seringkali Tuhan harus menghajar orang-orang yang dikasihinya. Jadi orang yang dikasih itu diajar, saudara. Kalau saudara berbuat dosa, Tuhan hajar. Ya, penghajarannya seringkali ya gini, nggak enak. Ya, nggak enak. Seringkali menyakitkan, seringkali memalukan. Memalukan. Ini malu banget, tetapi setelah dia sadar 7 tahun kemudian, dia mengangkat wajahnya berkata, Tuhan, Engkau yang punya kuasa atas langit dan bumi. Engkau punya kuasa atas semua hidup kami manusia. Ya. Nah, ini
ini kesempatan 1 tahun ini luar biasa. Tetapi ada orang yang mendapatkan kesempatan hanya beberapa jam. Gak sampai sehari. Yaitu siapa? Anaknya raja ini loh. Anaknya Raja Nebukadnezar. Dia sudah lihat bapaknya itu jadi kayak sapi, kayak lembu. Tapi dia gak bertobat juga. Dia tidak merendahkan diri juga. Saudara, kalau kita sudah ada contoh, kita lihat orang lain dihajar sama Tuhan. Kita tuh ayo martobat. Jangan ngeyel, jangan keras kepala. Mempertahankan keegoan, mempertahankan logika, mempertahankan kebenaran. Wah, aku sih bener kok. Dan salah kok. Emosi. Egois. Bahaya. Egois, emosi. Kalau diteruskan upahnya itu sangat-sangat enggak cucuk. Sama sekali enggak cucuk. Kalau sampai kemarin kami baru sewa satu tempat, lalu dan saya dengar ceritanya, saya nggak langsung dengar dari dia. Lalu dia cerita katanya, kenapa saya begini? Karena saya diajar Tuhan. Karena saya ngelawan suami saya. Kenapa sampai begitu? Dia kayaknya tabrakan. Dia ditabrak dan akhirnya yang terjadi selamanya dia jalannya seperti itu. Lalu minggu lalu saya sudah tayangkan video saya dari tempat pelatihan training hamba-hamba Tuhan dan para leaders, para pemimpin marketplace. Nah, di sana ada seorang yang cerita. Saya itu waktu kecil katanya ya. Waktu kecil saya pengen jadi hamba Tuhan, pengen jadi pendeta. Tapi nggak tahulah tiap kali kok saya ini sekolah hampir nggak naik. Nilainya mepet, terus saya ngomong sama Tuhan katanya. Tuhan, kalau saya naik saya mau jadi pendeta gitu. Ya akhirnya naik kelas lagi. Terus berikutnya kalau saya naik saya mau melayani Tuhan. Naik, Tuhan bikin naik. Nah, setelah itu dia lulus. Waktu lulus, dia mikir gini, aku mau kerja dulu aja. Supaya aku dapat duit. Ya. Bahasanya sebenarnya aku mau lari dari Tuhan aja dulu. Kayak Yunus, jangan lupa. Lalu waktu dia ngomong gitu, dia nyengklak motor, lalu dia langsung ditabrak sama truk. Baru ngomong. Ya. Mau keluar melenceng dari hati nuraninya. Yunus. Ya. Dia disuruh Tuhan ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Saenake dhewe. Waktu dia melenceng, hari itu juga gelombang laut, wah, itu sudah semua muntah-muntah itu. Saya sama Ibu Atta pergi ke Pulau Patmos, pulau di mana Nabi Yohanes dilempar ya, diasingkan di sana. Kami nyebrang dari Kos ke Patmos. Naik ferry kira-kira 2 jam, lalu kapalnya gini-gini. Wah, kami kesana sini. Terus saya cari plastik,
saya cari plastik. Lalu Ibu Atak mau nolong saya. Ibu Atak sendiri juga muntah. Jadi nggak bisa nolong. Karena gini, nah itu Yunus itu wah pasti sudah gini ya. Waktu diundi jatuh ke dia. Dan dia bilang, buang saja saya ke laut. Karena kesalahan ini adalah kesalahan saya, katanya. Nggak sampai sehari. Nah, ini anaknya Raja Nebukadnezar yang bernama Beltsasar. Dia sudah tahu bapaknya dihukum diganjar Tuhan selama 7 tahun. Dia masih bandel, ngeyel, nekat, ngelawan. Dia melakukan dosa dengan mengambil semua barang-barang emas milik bait suci orang Israel. Daniel 5 ayat 25 sampai 30. Suatu kali saat dia pakai perkakas itu, ya, maka dia pakai perkakas emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu. Dia pakai itu untuk minum anggur dengan gundiknya, istrinya, pembesarnya. Lalu tiba-tiba tangan muncul nulis sesuatu di dinding. Dia ketakutan. Kira-kira dia bisa ngompol-ngompol di situ, kencing-kencing di situ. Lihat tangan hanya tangan saja menulis. Dan kemudian dia bilang, panggil orang-orang yang pintar untuk tahu ini apa artinya. Dan dipanggilnya Daniel lagi. Yang menerjemahkan mimpi bapaknya dulu. Lalu dia berkata, inilah tulisan yang tertulis itu. Ditulis, semua yang nggak bisa baca. Tetapi Daniel dikasih pengetahuan untuk baca. Dia berkata, mene, tekel, ufarsin. Artinya adalah, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Jadi dalam persidangan sorga, kita ini dihitung. Hidup kita, perbuatan kita, hati nurani kita, iman kita, dihitung berat enggak? Bagus enggak? Layak hidup terus enggak? Atau harus diakhiri? Dan dikatakan, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Hidupnya tidak berarti. Sudah ngapain lama-lama hidup? Pateni aja, Tuhan bilang. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati enggak berbobot. Terlalu ringan bobotnya. Saudara, bobot saudara ringan atau berat? Bobot rohani saudara, bukan bobot ini. Ya. Bobot rohani saudara ini ringan atau berat? Ada isi enggak atau kopong? Kehidupan kita menghasilkan tidak? Atau cuman berkati saya? Atau saudara sudah mulai memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan, memikirkan orang-orang yang membutuhkan, melayani mereka, membagi harta saudara dengan mereka. Apakah saudara hanya numpuk saja, iki nggo anakku, iki nggo bojoku, iki nggo mertuaku, iki nggo sedulurku, iki nggo mobil, iki nggo investasi rumah lagi. Iki nggo mobil kedua, iki nggo macem-macem. Apakah saudara berbobot? Kalau untuk diri sendiri nggak ada bobotnya. Ya, tapi kita memberi bobot, yaitu pelayanan kita kepada orang lain. Dihitung ini sudah tidak berguna hidupnya. Dan ditimbang gak berbobot. Lalu ayat 30. Pada malam itu juga
Gak, terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Pada malam itu juga gak ada pertobatan. Gak takut Tuhan sama sekali. Tuhan berkata yang demikian ini ora kanggo. Menu-menuin bumi gak ada gunanya hidup. Bunuh saja. Saudara, jangan sampai kita ngelanggar hati nurani kita. Roh Kudus yang bekerja di sini jangan diabaikan. Kalau dia memberi alarm dan kita udah gak deg-degan lagi, hati-hati. Hati-hati, kita nggak deg-degan lagi, berarti kita melanjutkan dosa kita dan akhirnya dihitung, ditimbang. Kalau nggak ada bobotnya, bahaya sekali. Itu hanya beberapa jam, sebab dikatakan pada malam itu juga, berarti malamnya, mungkin waktu dia tidur. Jadi sudah pestanya, udah gemeter-gemeter, dia cuman minta mungkin teh mondo ya untuk menenangkan dirinya dan kemudian dia sudah nggak tahu lah, aku mau tidur aja, mungkin di dalam tidurnya malam itu juga. Ini orang yang tidak diberi kesempatan lebih dari beberapa jam, lebih dari 1 hari. Raja bapaknya itu berarti masih mending bapaknya. 1 tahun dikasih kesempatan, walaupun gak adil, walaupun dia membunuh orang semena-mena dan sebagainya, tetapi masih 1 tahun. Ada lagi yang tidak diberi kesempatan sama sekali, saudara. Ananias dan Safira. Gak nunggu 1 jam, gak nunggu. Waktu dia bohong di hadapan hamba Tuhan Petrus, langsung drop dead, langsung mati. Gak babi bu, gak ada upacara layat, gak ada maisong, gak ada malam kembang. Istrinya pun gak tahu kalau dia dikubur. Hanya diberi kain kafan, gali lubang, masukin timbun. Wah. Lalu istrinya datang, ditanyain, bohong juga. Langsung drop dead. Enggak babi bu. Kita sebaiknya jangan melanggar hati nurani kita. Kalau Tuhan sudah bicara sama kita, gendang balik. Tuhan mengasihi kita. Dengan Tuhan memberikan warning kepada kita, peringatan kepada kita, ranjau-ranjau. Selalu sebelum kita jatuh dalam dosa, selalu Tuhan begitu sayangnya kepada kita. Gak akan dia membiarkan kita langsung. Saya yakin Ananias dan Safira, waktu mereka kompromi, piye mae? Iki duitnya Pak Nokeh banget iki didoli. Oh, ya wis karepmu Pak. Ya wis anu ya. Kayak setengah we ya. Setengah ya. Good idea katanya. Tapi kita ngomongnya kita berikan semua. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Pokoknya kita memberikan untuk Tuhan. Pokoknya kita memberkati Tuhan. Ada gitu kan? Orang sudah janji sama Tuhan, awas. Kalau motong berkatnya dari Tuhan, hadap-hadapannya sama Tuhan. Dan waktu Ananias dan Safira ini bohong sudah. Jadi mungkin pada saat mereka ngobrol, gak enak atine. Habis bacot piye ya? Tapi aku seneng duitnya piye ya? Duitnya oke piye ya? Ya. Tapi sudah ada deg-degan. Waktu ketemu Pak Petrus, sudah juga deg-degan rada ngewer, rada adem-adem piye ngono lho. Tetapi bablas.
Dan akhirnya yang terjadi, waktu istrinya juga ditanyain dan bohong, mati langsung di depan Petrus. Dan dia bilang, sebelum mati, bojomu iki lho, baru aja, belum kering, masih basah itu. Dikeduk, harus pakai air, gen gampang. Masih basah, agak wae ditanam bojomu. Kamu juga bohong, langsung mati. Dan dikubur di sebelah suaminya. Gak pakai upacara, gak kasih tahu keluarga, gak kasih tahu anak-anak, langsung aja. Saya pernah mendoakan seseorang. Kalau training seperti kemarin yang kami lakukan, training kadang-kadang ada 3 kali, kadang 2 kali, kadang sekali setahun. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan kumpul. Dan kemudian di akhir dari training itu, hari yang terakhir, dulu kami 12 hari, terus kami sekarang riset lagi jadi 9 hari supaya nggak terlalu panjang ya. Jadi di akhir itu ada pengutusan namanya. Ya, Sis Hana angkatan berapa? 18, angkatan 18, kalian berdua ya. Nah, mereka juga ikut angkatan. Nah, di akhir itu saya akan berdoa, menumpangkan tangan dan bernubuat kepada mereka. Dan salah satu kepada ibu ini, saya nggak tahu, saya nggak ingat. Kalau sudah saya ngomong, saya nggak ingat. Ada yang saya ingat spesifik, ada karena unik gitu ya. Tetapi ada yang saya nggak ingat. Nah, ini ibu yang saya nubuatin saya nggak ingat. Tetapi yang ingat tuh sebelahnya, karena mereka diam-diam ngerekam. Karena sudah tahu nih, saya bakal mendoakan mereka bawa rekaman. Ya, direkam. Lalu dia bilang, Ibu, apa yang Ibu katakan waktu itu? Saya ikutin Bu, saya mulai gini. Ibu kasih arahan lagi, saya harus seperti bunga. Waktu bunga itu dia mereka harus begini. Oh oke, saya ngomong kamu bunga ya. Iya Bu, wah saya senang banget sekarang saya mereka Bu. Orang-orang bilang saya berbeda dan sebagainya. Wow. Kemudian sebelahnya ini saya bilang begini. Sehat-sehat, baik-baik. Orangnya gak ada masalah. Saya bilang, waktumu gak akan lama, cepat lakukan tugas visi kamu, karena dia punya visi. Visinya adalah untuk membangun rumah panti asuhan yatim piatu. Saya bilang, waktumu tidak lama, segera lakukan. Waktumu dihitung oleh Tuhan. Waktumu tidak lama. 1 tahun kemudian, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia lagi pergi sama teman-temannya, hari itu dia nggak ikut pemuridan, pergi sama teman-temannya, nggak tahu dia sesak nafas atau apa. Tiba-tiba dikabarin keluarganya, dia mati. Wah, kami semua terkaget dan saya nggak ingat sama sekali doa saya ini, nubuatan saya, nggak ingat sama sekali. Itu 1 tahun setelah pengutusan, ya, kelulusan pengutusan itu. Kemudian kami nunggu di rumahnya sementara jasadnya dalam perjalanan ke rumahnya. Waktu datang, aduh saya elus dia, ya saya belai, saya cium dia, aduh saya, lalu yang sebelahnya yang rekam tadi, hari berikutnya dia telepon saya, Bu, Ibu ingat nggak? Ibu mendoakan dia tuh ngomong, waktumu tidak lama. Seperti Nebukadnezar, cuman diberikan 1 tahun. Kalau tidak melakukan tugasnya di bumi, sia-sia, angkat saja. Untung Nebukadnezar masih diberi kesempatan. Setelah 7 tahun, dia
masih dikembalikan lagi pikirannya dan dia memuliakan Tuhan. Saudara, kerinduan saya di sini ngajar saudara seperti ini supaya kalau saudara mau melakukan dosa, ada deg-degan, hentikan, batalkan. Kalau saudara mau ngapusi ngomong, lebih baik ditahan lidahnya. Kalau saudara mau lihat sesuatu deg-degan, lebih baik jangan. Kemarinnya saya lihat sesuatu apa gitu. Loh kok saya deg-degan? Padahal enggak. Kayak berita gitu. Berita. Kok berita atau apa? Saya enggak ingat. Tetapi enggak ada kejahatan. Enggak ada kotor-kotor. Enggak ada. Saya enggak nonton yang gitu-gitu. Ya. Tapi kok deg-degan, saya ikutin aja. Karena apa? Saat kita melanggar hati nurani kita, maka iman kita akan kandas. Kalau kita tahu itu buruk, kita lakukan, kita bablas terus, iman kita kandas. Apa saudara? Kandas, hati-hati. Saya rindu semua di sini imannya naik, melejit. Karena apa? Semua apapun yang menghalangi saudara untuk menjatuhkan saudara, ada deg-degan, terus deg-degan bikin semakin lagi kenceng deg-degan saya, supaya iman saya naik, supaya saya taat senantiasa, supaya saya nggak bengkok kanan kiri, nggak atret, nggak mundur, nggak berdosa, tetapi saya naik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Kami ini dihitung, ditimbang. Apakah hidup kami ini berbobot? Apakah kami masih layak untuk berkontribusi bagi dunia ini? Kami tidak mau main-main dengan dosa. Kadang-kadang kami berpikir Tuhan ngampuni kami, Tuhan ngampuni kami. Jatuh dalam dosa lagi, Tuhan ngampuni. Tetapi ada saatnya Tuhan tidak akan lagi membiarkan dirinya dipermainkan. Hamba berdoa, hamba menitipkan firman ini kepada semua yang mendengar. Baik yang ikut streaming, baik yang melihat melalui YouTube, baik yang ada di sini. Hamba berdoa, kiranya engkau mendengar dengan baik suara hati nuranimu, agar imanmu naik, agar imanmu terjaga. Jangan sombong, jangan keras kepala, jangan gengsi, tetapi hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Memulai bulan Agustus yang luar biasa ini, tetap Tuhan pegang tangan mereka, jiwa-jiwa yang berharga ini. Tuhan mengasihi mereka, agar kesetiaan mereka tidak sia-sia karena pelanggaran hati nurani. Hamba berdoa kiranya mereka tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Pagi hari ini mereka akan berikan, mengembalikan milik Tuhan. Hati yang gembur, hati yang taat, hati yang percaya. Tuhan berkati dengan berlimpah. Firman Tuhan mengatakan, ujilah aku. Ujilah aku. Kembalikan 10% dari apa yang kau dapat. Ujilah aku, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau. Pagi hari ini mereka membawa
apa yang mereka dapatkan dari Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, ini milik-Mu. Aku tidak berhak mengambilnya. Aku tidak mau menjadi pencuri. Aku mau memberikannya untuk Tuhan. Berkati mereka, berkati hidup mereka, pekerjaan mereka. Tidak ada yang pernah akan kekurangan. Walaupun dunia bergoncang. Penyakit yang lebih parah yang akan terjadi, lebih dari COVID akan melanda dunia. Tetapi mereka ada dalam lindungan sayap yang kuat. Terima kasih Bapa. Berkati persembahan-persembahan mereka. Berkati pengembalian perpuluhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.